Shalom dan selamat malam bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam channel Kabar Baik. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan biarkan kita terus merasakan akan segala kebaikan Tuhan. Dan jangan pernah lupa membawa syukur kita kepada Tuhan dengan saat teduh yang kita lakukan setiap hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Betapa besar Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami selalu melihat kasih-Mu menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan di saat ini kami akan masuk di hadirat-Mu, dan di dalamnya kami mau belajar firman-Mu. Nasihati kami Tuhan dengan firman-Mu, biarkan kami berbuah dengan firman-Mu, dan Engkau dimuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab yang terdapat di dalam kitab Filipi, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh hingga ayatnya yang kedelapan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Puji Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab. Dan judul perenungan kita di malam hari ini, saya beri judul, Dia membebaskan kita dari trauma masa lalu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, trauma itu memiliki arti cedera yang terjadi akibat sesuatu yang sangat membekas. Bisa terjadi secara fisik maupun psikis. Jadi terjadi di dalam jiwa dan di dalam batin kita. Nah, trauma itu bukan hanya luka, tetapi goncangan yang begitu hebat di dalam jiwa kita. Nah, saudara-saudara, kita hidup di saat ini. Kita tidak hidup di masa lalu ataupun di masa depan, tetapi kita benar-benar hidup di saat ini. Nah, dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita mengubah hidup kita. Pengalaman di masa lalu, apakah itu kegagalan, trauma yang menyakitkan, kejadian yang sangat tidak mengenakan, jadikanlah itu sampah. Karena setelah mengenal Kristus, maka kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti untuk mendatangkan kebaikan. Nah, dan yang sudah lama sudah berlalu, sudah menjadi sampah dalam kehidupan kita. Kitab 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan memandang ke depan. Anak Tuhan tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Stop melihat ke belakang, karena di depan sana ada berkat, ada kemenangan, ada terobosan, ada sukacita. Salah satu jebakan dan belenggu yang iblis mau kerjakan dalam hidup orang percaya adalah menjajah dengan trauma masa lalu. Trauma yang membelenggu kita, dan itu membuat iblis akan masuk dan menjajah lebih dan lebih dalam lagi, sehingga kita sangat sulit untuk maju. Kita selalu hidup tertekan, pengalaman yang tidak mengenakan, perkataan yang mungkin menusuk hati kita, melukai hati kita, pemikiran kita, itu senantiasa akan membelenggu kita. Dan ketika trauma itu tidak diatasi, maka akan selamanya membelenggu dan menyiksa jiwa kita. Bahkan karakter dan kestabilan emosi kita tidak bisa kita kendalikan selama kita tidak mengatasi trauma tersebut. Nah, Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita memiliki kedewasaan rohani, kesiapan untuk mengampuni dan melupakan. Nah, pengampunan itu adalah perintah Tuhan, jadi mutlak dan harus kita lakukan. Orang yang terbelenggu selalu merasa tidak bebas. Dia akan selalu dikendalikan dengan ketakutan, amarah, rasa ingin membalas, kebencian, bahkan pikirannya dipenuhi dengan asumsi dan kesimpulan yang selalu negatif. Orang yang trauma sulit menikmati dan merasakan akan sapaan roh Allah.
hatinya keras dan sulit menerima hadirat Tuhan, sulit menerima akan segala hal-hal baik untuk masuk dalam kehidupannya. Nah, saat ini Tuhan berpesan dan mau mengingatkan kita bahwa mari kita hidup merdeka, lepaskan segala trauma masa lalu kita. Tuhan berbicara melalui firman dan rohnya agar supaya kita hidup merdeka dan melepaskan segala apapun yang membelenggu kehidupan kita. Dia menyadarkan kita bahwa kita adalah orang merdeka yang seharusnya tidak terbelenggu dengan masa lalu. Dia selalu memberikan kita kekuatan untuk mengampuni dan melupakan. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat lagi kesalahan yang telah kita lakukan. Dan mengapa kita harus terus mengingat peristiwa yang menyakitkan hati kita. Firman Tuhan berkata, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang membangun, apa yang menjadi berkat, itu yang harus kita pikirkan. Tuhan memampukan kita untuk bersyukur dan meyakini bahwa di balik setiap pengalaman pahit ada rancangan manis Tuhan. Berkat terbesar Tuhan dalam kehidupan kita adalah membebaskan kita, karena di setiap peristiwa menyakitkan sekalipun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada rancangan indah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Karena itu saudara, hari ini mari kita mengambil keputusan untuk membebaskan diri kita dari trauma. Hidup merdeka, hidup dalam Tuhan, layani Tuhan, dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, itulah Engkau. Kami tidak perlu memuji Engkau karena perkataan-Mu selalu benar. Perkataan-Mu selalu benar, ya dan amin. Setiap kali kami datang menghampiri Engkau dalam peribadatan kami, dalam saat teduh kami selalu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menguatkan kami. Dan kami akan berjalan dengan kepala tegak untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bahkan menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis, perekonomian, finansial, studi dan pendidikan, kesehatan kami, apapun itu diberkati Tuhan dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hanya